7531 Action. Halo para voicers, balik lagi di sini sama gue Egi Dan gue Farhan. Dan gue Ryan. Kali ini kita ada di program Ngobrol GPT atau Ngobrol Gak Pakai Takut by 75 Voice. Baik. Sederhananya Ngobrol GPT ini sebenarnya adalah sebuah segmen horor. Seperti yang kita ketahui di sini kita pasti punya cerita horor dari masing-masing pembicara di sini. Gue pengen tanya dari lu dulu deh Ray. Lu kan baru habis kelar KKN nih, setahu gue nih. Pasti KKN gitu gak jauh-jauh dari cerita horor gak sih? Enggak, gue bener banget sih emang. Apa? Jadi waktu pas gue KKN tuh ibaratnya lu gambarin desanya ini tuh masih desa banget lah. Oke. Jadi tuh Jadi agak terbelakang tuh, primitif, maksudnya nggak terjamah teknologi dan lain-lain. Kurang lah. kurang lah, masih kurang banget lah. Ini ibaratnya desa di Jawa Timur, lalu bayangin ya. Oke. Karena gue itu emang di Jawa Timur kan. Cuma gue gak bisa sebutin lah tepatnya ada di mana. Oke. Jadi lu bayangin nih, pas untuk lu akses masuk ke desanya aja, lu itu harus, jadi ini ada jembatan. Lu harus lewat di bawah jembatannya dulu. Lewat bawah jembatan. Kenapa lewat jembatan ya? Karena itu bukan jembatan akses ke desanya. Berarti ada akses utama, lu harus lewat bawah. Oke. Nah, jembatan itu curam banget. Apa kayak akses ke bawah itu curam. Terus baru lu nanti nanjak lagi. Nanjak ada curam. Lu bayangin kanan kirinya itu ada kayak pohon-pohon gede gitu lah. Oke. Kayak gitu, terus jalannya sempit. Di atasnya ada jembatan. Di atasnya ada jembatan. Oke. Kayak gitu lah ibaratnya. Aneh lah kayak beneran. Aneh banget. Gue gak kebayang sih. Yang bayangin. Terus. Nah terus intinya kita kan gak tahu apa-apa ya waktu di desa itu kan. Sampai suatu saat ada salah satu temen gua. Itu lu KKN berberapa orang? Gua KKN ber-14. Oke, ber-14 orang. Ada salah satu temen gua yang malam-malam kayak jam 9 jam 10 tuh dia mau keluar lah. Mau jalan keluar dari desa itu. Mana tuh? Apa ini ya? Mau ke pasar malam waktu itu. Pasar malam. Bisa pada mau have fun dulu lah. Oh, chill anak-anak KKN mana? Iya, pasar malam. Tapi gak ada hiburan apa-apa di sana, Pak. Oke. Jadi di sana dunia malamnya pasar malam. Dunia pasar malam. Siap. Nah, terus nih ya. Jadi pas dia itu nyetir motor kan, boncengan. Biasanya nih orang nih aman-aman aja kalau disuruh bawa motor. Coba pas malam itu dia itu jatuh pas di turunan itu. Jatuh dari motor. Terus Jatuh dari motor pas turunan. Tapi itu emang jalanannya bagus apa jalanannya rada-rada apa? Banyak batu dan lain-lain. Jalanannya sebenarnya nggak terlalu rusak lah. Oh iya. Nggak terlalu rusak, nggak sejelek itu, nggak setanah batu nggak. Oke. Ada aspal. Tapi kayak ya agak rock dikit lah. Oh iya. Ya, intinya dia jatuh kan. Jatuh terus dia cerita katanya pas jatuh kalau misalnya dia nggak banting ke kanan dia tuh jatuh ke jurang. Oh. Oke. Ngerti kan? Iya tuh. Nah sedangkan pas paginya gue cek di situ tuh nggak ada jurang. Itu nggak ada jurang tuh. Hah? Itu nggak ada jurang. Ada. Oke, Lanjut coba lanjut. Jadi di situ kan gue bingung kan. Ini kenapa dia bisa ngebayangin ada jurang? Padahal kanan kiri gue udah bilang itu tuh kayak masih ada gundukan dulu, pohon-pohon. Baru nanti bawahnya tuh ada. Ya kan? Tapi bukan jurang banget. Bukan jurang, masih ada gundukan tanah soalnya. Iya kan? iya. Terus akhirnya gue sama temen gue waktu itu lagi main lah ke ibu-ibu PKK. Gue nanya lah kayak, Bu emang di jembatan yang pintu masuk tuh ada apa ya Bu gitu kan? Akhirnya si ibu itu cerita sebenarnya emang di situ kalau kita bawa motor itu nggak boleh sambil kayak kita nggak boleh bengong lah. Oh iya. Oke. Karena emang ternyata tiap tahunnya itu di situ pasti ada aja korban. Tumbal, benar sebenarnya tumbal. Bisa jadi tumbal gak sih? Iya benar sebenarnya tumbal. Oke, terus? Benar tumbal. Cuma warga desa di sana udah nggak takut. Oh, Karena ada alasannya. kenapa tuh alasan? Setiap ada orang yang jadi tumbal di sana, itu sungai di bawah bakal banyak ikannya. Jadi warga desa sana. Wow. Sumpah, gue merinding ya dulu. Sumpah, gue beneran. Gue merinding. Jadi memang di sisi lain, jadi tuh beneran kayak tumbal kan? Karena warga desa seneng. Iya benar. Iya gak? Iya. Mungkin serem banget. Ibu-ibu awal cerita mungkin awal jadi concern mereka kan. Tapi lama-lama kalau misalnya ada orang yang jadi tumbal di sana, itu sungainya ramai banget sama ikan, warga desa ngambilin ikannya. Isi. Kayak ada cerita latar belakangnya gitu tuh kayak itu. Tumbal-tumbal gitu. Itu nggak ngerti tuh. Nggak ada cerita ya. Orang tahu. Tapi yang jelas warga desa seneng kalau dia meninggal. Itu dia. Itu tiba-tiba ada pengumuman di toa masjid gitu. Gak gitu.
Udah seneng tuh warga tuh, udah ada nilai itu warga seneng semua tuh. Nah nggak tahu deh Pak, kalau itu Pak saya nggak tahu sejauh itu Pak. Oke. Jadi kalau ada kejadian yang misalnya orang jatuh di situ apa meninggal di situ, tuh udah sampai meninggal, intinya di situ sungainya rame ikannya. Kayak gitu. Dan itu temen lo hampir jadi tumbang. Itu Pak. Oke gue nggak tahu ya. Tapi ya untung aja selamat lah. Alhamdulillahnya sih selamat sih. Coba jadi gila sih Yan. Coba ya. Lu merinding. Jadi Merinding. Tapi iya sih emang agak merinding sih. Iya kan? Jurang tapi pas pagi dicek nggak ada. Iya. Itu serem sih. Itu makanya gue bingung nih kenapa dia bisa bilang gue kalau kesini jatuh ke jurang gitu. Soalnya gue setiap lewat itu masih ada gundukan tanah yang cukup tinggi lah. Kalau lu jatuh lu paling gak ke jurang, masih ke gundukan tanah. Ya. Tapi kan emang kalau misalnya ngomongin jembatan, dulu temen gue ada, jadi dia lagi boncengan berdua. Yang satunya ini penakut banget yang bawa motornya. Emang jembatannya serem. Tapi sebenarnya lu bisa lewat jalan lain, lu gak harus lewat jembatan situ. Terus dia ngomong, udah santai aja bre, kita lewat sini aja. Kuntilanak merah itu cuma skin. Ya, aduh, kira temen gue aman-aman aja lewat Mana-mana aja. ada kenapa-napa. Ya gue kira ada cerita horor ya. Enggak. Tapi emang namanya jembatannya masih kecil, cuma buat satu motor atau dua motor. Tembak. Tembak. Turunannya 1-2 motor ada, bisa papasan gitu. Bisa. Oke. Enggak. Geri sih. Itu apa? Itu. Kalau gue sih juga ada sih Gi. Apa tuh? Tapi kalau Ryan kan KKN, gue ospek. Pas gue lagi ospek SMA. Jadi Mirip sih. ya mirip-mirip lah. Kayaknya sih gak mirip sih. Cuma gak maksud gua itu konteksnya tuh konteks itu dalam bidang masih pendidikan gitu. Ya masih pendidikan. Jadi Ya. jadi waktu itu tuh gue tuh ospek. Kita kan siangnya tuh bikin tenda gitulah. Nah jadi tuh kayak turunan gitulah, tanahnya turunan gitu. Nah kita tuh bikin tendanya tuh di bawah. Nah sedangkan kita ngumpulnya tuh pokoknya di bawah gitulah. Oh iya. Jadi kayak turunan gitu, turun bawah. Nah terus habis itu gue tuh disuruh ke atas sholat maghrib bareng gitu lah, sholat maghrib bareng ke saung gitu. Nah cuman setelah sholat maghrib itu hujan gede banget coy. Oke. Hujan gede banget itu nggak Ini tar ini lu di apa? Ospeknya di mana sekolah? enggak, gue lupa nama lokasinya apa, cuman itu tuh ya nggak jauh dari sekolahan gue sih, dekat lah. Oke. Yang pokoknya di situ lah. Terus habis itu tuh kayak hujan gede banget kan, hujan gede banget nih. Pas disuruh balik ke tenda gue kerendam air. Oke. Kayak banjir gitu. Kan barang-barang gue udah gue taruh di meja semua nih. Di meja di tenda semua. Iya. Terus habis itu tuh kayak apa ya? Pas gue ambil tuh udah basah. Pokoknya baju sekolah gue tuh kayak gitu kan, soalnya kan tanah gitu kan. Ya, tapi ya wajar kan karena hujan kan. Ya, terus ya udah kan. Nah di semenjak yang hujan itu, setelah hujan nih teman gue nih kan 2 orang nih, dia tuh udah ngerasa gak enak gitu, soalnya mereka berdua tuh emang sensitif itu, pokoknya mereka berdua sensitif. Udah ada feeling gak enak. Ya udah feeling gak enak. Nah, terus Tapi itu lu di hutan ini? sebenarnya nggak hutan banget, masih ada pemukiman gitu. Tapi emang banyak pohon-pohon tinggi lah. Ya pohon-pohon tinggi gitu. Terus habis itu tuh kayak udah kan tiba-tiba tuh jam berapa ya aku lupa, kayak udah jam mau 11 apa 12 gitu kan. Kita tuh kayak mau ada api unggun gitu lah dari panitia ospeknya lah. Iya panitianya, terus kayak itu jam 12 malam jam 12 siang. malam lah. Oh kali siang. Kan sholat maghrib. Lupa gua terus maghrib sebentar. Terus pas jalan tuh kan, jadi kita tuh agak ke bawah lagi tuh. Kan tenda nih, terus kita ke bawah lagi nih. Ini apa? Api unggunnya. Nah terus ya udah tuh pas selama jalan situ, 2 teman gue ini celingak-celinguk. Tapi kalau misalnya nih mereka kayak udah lihat datang terus ketawa, itu berarti mereka berdua lihat. Tapi cuma mereka doang yang tahu. Kalau misalnya kayak misalnya nih mereka nih lagi celingak-celinguk nih. Terus celingak-celinguk, terus mereka tuh kayak apa ya? Ngelihat ke satu arah yang sama. Oke. Terus mereka ngeliat berdua nih kayak gue malu nih. Terus tarapan, terus senyum-senyum sendiri. Kita udah curiga. Kayak pasti gitu ya. Iya. Ya bisa gitu lah. Coba. Oke. Ya udah kan. Mereka ketawa-tawa, gue tanya, apa lu apaan? Kayak mereka tuh kayak gak ada apa-apa. Kayak soalnya biar gak mau nakut-nakutin gitu kan. Soalnya tuh posisinya kan di kebun gelap-gelapan nih. Udah mau jam 11, udah mau jam 12-an juga kan. Terus ya udah kita jalan ke bawah, api unggun lah gitu kan. Kelar gitu kan. Pas udah balik ke saung lagi kan, gak jadi tidur tenda kan. Tendanya soalnya udah kerendam banjir gitu kan. Iya. Terus ya udah kita cerita deh tuh. Emang tadi lu ngeliat apa aja sih gitu kan. Pokoknya gue ngeliat tuh ya ada, gak tau deh, kayak makhluk gak jelas gitu. Kayak lu ngebayangin Shrek
Shrek. Ya, Shrek itu. Itu Pokoknya itu. yang hijau-hijaunya ada Editor, tolong ya. tolong kasih. Iya. Ya, tolong kasih fotonya. Yang fotonya warna hijau. Yang warna hijau. Ya, Kan warna hijau kan Shrek itu kan. Iya, betul. Tapi lu bayangin kulitnya ini warna putih, bukan hijau. Oke. Warna putih. Warna putih. Iya. Albino dong. Albino Shrek albino, tapi matanya merah. Matanya Gila. gokil gak? Itu lagi ngeliatin kita lagi api unggun semua. Iya ngeliatin dari atas pohon gitu. Dari pohon gue yang ngeliatin. Dari atas pohon. Iya. Berarti dia bentukannya gak gede banget. Gue nggak ngerti teman gue pokoknya kayak dia bilang kayak Shrek. Itulah pokoknya Di atas pohon. dari di atas pohon gitu ngeliatin matanya merah. Ngeliatin kita lagi api unggunan. Berarti gak mungkin gede banget. Ya, bener deh. Bisa tangkring gini kan. Ya. Ya mungkin gitulah. Cuman terus habis itu ya udah kan. Kalau aljak lut masih menang lu sih Ray kayaknya. Iya. Makanya temen gue tuh pas ngeliat baru tuh dia ketawa bareng gitu kan. Kayak ketawa bareng. Terus pas udah naik lagi nih ke atas kan dia cerita lagi tuh. Ya. Katanya pas dia lagi naik ke atas dia iseng kayak ngeliat belakang aja gitu. Itu kayak ada jubah. Kayak gimana ya bilangnya? Kayak jubahnya tuh terbang gitu. Kayak mau terbang gitu jubahnya. Gak tau jubah warna apa. Pokoknya dia bilang kayak ada jubah gitu. Mau terbang gitu. Jadi kayak ada orang terbang lah. Gak tahu orang atau apa gitu. Kayak serem banget ya sih aja. Jubah. Lu tau gak sih kayak jubah juga? Coba Doctor Strange. Iya kayak Doctor Strange gitu lah. Kayak Doctor Strange gitu kayak Doctor Strange. Cuman kayak anjir jubah cuy. Serem banget. Itu sih kalau cerita dari gua sih. Serem sih, tapi emang pengalaman ospek dan KKN selalu di Iya. hal yang kayak gitu gak sih? Iya. Pasti sih. Jadi sebenarnya udah ada ospek banget ya, jadi kayak LDKS gitu gak sih? Ya bener LDKS. Ya mungkin gitu lah. Gua gak ngerti. Pokoknya gua tuh gua gak tahu itu yang ngajar. Karena sekolah gue Bahayan mah gak ngalamin LDKS sih kan baik. Ya, karena gue tiba-tiba dipanggil nih sama guru gue, Paran kamu ikut gitu kan. Gue nggak tahu ikut apa, pokoknya ya Ikut ritual. itu doang. Kalah serem juga gue jadi Enggak lah. Ya, pokoknya gue diajak udah. Gue juga nggak bakal nyangka kalau bisa bakal se-horror itu anjir. Oh iya. Itu gila sih horornya. Tapi pas gue di stand di situ langsung gue berhenti nggak bisa tidur cuy. Iyalah. Nggak bisa tidur gue. Habis diomelin gue apa bina gue. Kira-kira gak tidur. Iya. Tapi digangguin gak? Enggak. Aman aja. Aman. Yang lebih males sih kalau sampai lo digangguin gak sih? Beneran gak bisa tidur karena digangguin. Itu serem sih. Karena gue pernah itu lagi berlima sama teman gue. Oh lu ada sisa juga nih. Tiba-tiba lagi santai-santai aja, lagi jalan-jalan segala macam, tiba-tiba ruangannya jadi gelap. Terus teman gue satu mati. Duduknya apa sih? Cengik. Gue itu temen gue skill tiap teritorial. Mati lampu ya? Mati lampu. Ya tapi lagi kalau Gimana? kita ngomongin cerita serem, gimana ya? Gue sih sejujurnya karena gue juga gak ospek dan gue gak ngalamin KKN. Gue jadi gak ngalamin cerita-cerita kayak gitu. Cuma gue pernah denger satu cerita lumayan serem. Apa tuh? Ini jujur buat gue serem banget sih, serem banget. Coba bikin gue kepikiran dan testimoni gue denger cerita teman-teman gue denger cerita itu emang terlalu serem gitu. Serem. Jadi intinya lagi maghrib. Kayak sekarang. Kayak sekarang kita lagi serem. Ini by the way, kita syuting lagi maghrib. Maghrib. Emang sengaja. Hari apa sekarang? Hari kita malam Jumat, Cok. Setuju gak sih? Lebih bagus tuh. Bagus. Lebih dapet tuh. Malam nggak bisa tidur kita. Wah. Ini biar ambience tuh mendukung maksudnya. Iya, biar ambience. Pokoknya intinya lagi maghrib. Lagi maghrib. Sebenarnya lagi takbiran, lagi mau takbiran, mau lebaran Idul Fitri. Oke. Terus dari mulai sebelum maghrib kan biasanya suka ada pengajian tuh kalau segala macam. Ini sepupu gue tuh lagi pada biasa namanya bocil, umurnya tuh masih berkecil-kecil banget, berempat, tiga sepupu gue, satu lagi anak tetangga. Biasa lagi main kan, ibu-ibu kan lagi pada masak buat lebaran kan. Yang paling tuanya kayaknya itu umurnya masih berapa? Paling masih 13-14 tahun lah gitu, masih bocah gitu. Sisanya masih 6, 5. Terus ada yang usia 8 tahun juga. Di situ kan, segala macam lagi tahun baruan di teras. Lebaran di teras. Hamin satu lebaran, masih takbiran, lagi berisik di teras segala macam. Terus udah tuh namanya maghrib kan mereka disuruh masuk dong sama orang tuanya masih pada sibuk masak aja. Udah karena sibuk-sibuk segala macam ya anak-anaknya nggak kepegang dong. Ya sepupu gue nih yang paling gede. Ya akhirnya yang umur 14 tahun biasa lah kayak main HP di kamar segala macam gitu. Tiga dia masih berisik nih. Iya, Tiga dia masih berisik nih. Sudah mulai azan tuh. Sudah mulai azan kan. Pintunya ditutup, pintu ruang tamu. Tiba-tiba pintu ruang tamunya nih. Kayak mau dibuka gitu. Kayak mau dibuka. Tapi kan. Iya. Jadi kan ada lu dengan acara ini. Terus keluar orang kan. Gitu. Itu nggak ada siapa-siapa. Di luar mau dibuka lu cuma ada mereka kan sisanya ibu lagi pada dapur. Di ruang tamu terus kayak ada mereka. bukanya pelan-pelan banget gitu.
Kayak di film-film gitu ya anjir. Sumpah sampai pokoknya cuma 1/6. Berarti kecil banget bukan? Iya. Terus kan dia lengkap dulu pintu. Dia ada muka muncul gini. Mukanya rusak. Kesini merinding. Hancur. Terus ditutupin rambut segala macam. Terus coba gitu. Itu masih bulan puasa kan? Bulan puasa kayak itu nggak ada setan ya? Gue gak ngerti dah, pokoknya dibuka duduk. Dibuka pelan, muncul gini. Dia gitu doang. Serem sih. Terus mukanya hilang lagi, ditasing pintunya. Sumpah, serem banget cok. Asli. Serem banget aja. Serem banget aja. Tapi itu yang lihat tuh semua yang berisik di situ, semua ngeliat. Berarti kalau satu area bisa jadi masih betul. Iya. Ini Gitu-gitu. lihat ada action, ada pintunya tuh dibuka. Ada pintunya dibuka dulu. Terus dibanting, dar. Terus itu mereka berjaga gimana? Kabur. Apa kayak Masih berisik sih kan? Nangis lah pasti. Batu juga tuh kalau batu itu nggak batu banget. Makin terdiam. Sendiri tidak gitu. Iya dong. Dia pada aing ini pada aing ke dapur segala macam dan emang itu tuh suasana itu kalau kata orang tuh emang kata keluarga gue yang lain tuh emang lagi kurang enak saat itu mungkin ada bimbingan dari segala macam dan maghrib atau bayangkan langit itu masih yang pink gitu masih senja gitu ya? senja para Gak mau itu tuh udah ya masih kecil dia kayak Ya lanjut. pokoknya masih senja kayak gitu jadi emang baru banget selesai azan tuh belum gelap jadi masih peralihan ada emang jam-jam segitu biasa Sih jam-jam segitu. iya kan tuh kacau gila itu langsung nangis bertiga langsung ngadu lu kalau nangis referensi ke dapur gini Jadi lu juga masih kecil kayak gitu nangis kan? ya iyalah Lu nangis gak kalau gitu? Nangis lah apa sekarang? Kalau sekarang gue lebih nangis sih Pak. iya Gak, sama sih gue nangis. Mending gue masih kecil, kalau gue sekarang ngeliatnya gue nangis banget. itu udah depan aja begitu Gak koma ya jadi. Gue sih dulu bener. Mencara aku basah. Kencing banget tadi. Lucu. Masuk. ya gitu lah emang namanya anak kecil terus tadi lo apa LTKS dan KKS segala macam emang dipenuhi dengan hal-hal yang sangat-sangat absurd terhadap dunia lain Dunia makhluk halus. lu gimana ya terus anggapan lu Ray? Tanggapan lu gimana? Tanggapan gue kalau maghrib jangan berisik. Kalau maghrib jangan berisik tanggapan gue kalau naik motor pelan-pelan jangan bengong Kalau gua maghrib sholat. gila gokil tapi kalau dari lu nih Ray dari antara cerita kita bertiga nih yang paling serem menurut lu yang mana? Kalau menurut gue misalnya gue pribadi ngalamin ya, paling serem tuh cerita lu sih. Iya. Oke. Cerita lu sih. Soalnya kalau misalnya gue tiba-tiba ngeliat, misalnya buka sendiri nih pintu buka sendiri, set, pala nongol, net, terus begini, wah tai, gue lari sih itu bisa gak buat. Berarti lagi gitu aja. Gue lari. Tapi iya sih jujur sih. Mungkin pas bagian video itu emang creepy banget. Set. Iya anjir. Itu gue cerita aja. Gue cerita awalnya kalau bocil ya masih kecil gitu. Bang. Tau gak kemarin aku ngalah jadi pas lebaran tuh memang yang ketupat. Gue diem dulu. Oh iya. Langsung gamut makan tuh. Hah? Langsung gamut makan. Pasin aja tin shit. Mau aja tin. Menurut nomor 1 lah ya. Iya. Tetep nomor 1. Menurut nomor 1. Ya. Tapi dia tuh emang serem banget dan emang selalu ketika gue cerita ke temen gue emang reaksinya gila lagi bocil ngalamin kayak gitu serius. Gila anjir bocil. Bocil ngalamin kayak gitu. Sensitif sih kok. Dari gue emang kalau menurut gue ya dia paling serem malah ceritanya Ryan karena paruhannya nyawa. Ya sih, taruhan nyawa juga sih. Jadi tumbal lagi anjir ya. Tadi gue tuh mencoba untuk gak takut sama setan. Sampai di mana gue tuh nonton Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Tuh lihat tendir. Karena kalau misalnya gue lawan setan gue masih tadi kalau sama lawan aku ada yang lawan gue. Tapi kalau misalnya dia Ryu Chitenkai saya tuh mikir tuh. Jadi tadi gue mikir gimana kalau gue lawan setan terus setan Ryu Chitenkai itu doang bikin gue jadi gue jadi takut lagi sama setan. Nggak sumpah. Atau gue pernah ngomong gitu. Jadi kalau dari lu paling serem siapaan? Ya jujur gue juga lu juga sih Gi. Maksud gue kayak di bagian pintunya itu loh serem sih anjir kayak memang itu apalagi di banting gitu tuh serem banget. Gila sumpah dah. Itu gue ketik tanah ya. Katanya apa? Kalau kasih diunting itu Iya gue tapi ketik tanah gue. Cool gue anjir. Nanggepinnya kayak basah tanah gue anjir. Aduh kacau. Jadi
Ya udah pokoknya intinya itu sedikit cerita dari gua Farhan sama Ryan. Iya, Rata-rata emang pengalaman serem tuh pasti emang pas lagi ini sih, pas lagi KKN dan ospek gitu-gitu emang banyak. Cuma balik lagi bocil juga karena emang mereka ini kan apa faktor masih bisa ngelihat, masih sensitif sama hal yang kayak gitu. Dan emang itu juga annoying juga, jadi cukup ngeganggu kan. Jadi pokoknya intinya bagi kita nih cerita itu tuh serem. Bagi kita yang ngedenger segala macam, bahkan bukan cuma bagi gue doang, ternyata bagi Ryan cerita gue juga paling seram. Gue juga. Ya, jadi pokoknya sekian dari episode Ngobrol GPT atau Ngobrol Gak Pakai Takut kali ini. Ini episode pertama dari Ngobrol GPT. Kedepannya masih banyak lagi cerita-cerita serem. Ini buat para voicers nih, kalau misalnya lu ada cerita-cerita serem boleh juga sharing ke kita. Kali aja nanti bakal kita bacain. Ya boleh komen di bawah, boleh juga DM mungkin. Kalau misalnya cerita serem, kali aja bisa kita bacain, dan kali aja cerita lo ada yang jauh lebih serem daripada kita semua. Itu kita sangat amat terbuka dengan cerita-cerita serem kalian. Pokoknya segitu aja buat episode Ngobrol GPT kali ini. Buat kalian para voicers, stay tune di episode kedepannya. 75 31 Action.